Pencurian koleksi benda cagar budaya di museum-museum Indonesia kerap terjadi karena pengelolaan museum yang kurang profesional dan pendanaan yang kurang memadai. Museum Nasional Indonesia di Jakarta, yang paling populer dan paling besar di Asia Tenggara saja, setidaknya pernah dibobol gerombolan pencuri benda antik sebanyak 5 kali. Pertama kali dilakukan oleh kelompok pencuri pimpinan Kusni Kastut pada tahun 1960-an, pencurian lukisan berharga karya Basuki Abdullah, Raden Saleh dan Afandi pada 1996, hingga hilangnya koleksi emas pada tahun 2013. Ribuan kilometer dari Jakarta, museum tertua di Indonesia, Radia Pustaka di Solo, kehilangan 6 arca bersejarahnya pada tahun 2006. Penyelidikan polisi kemudian bermuara di kediaman pengusaha nasional sekaligus adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo. Subuh 9 Februari 2008, Erni Permatasari, seorang pembantu di sebuah rumah di pinggiran Jalan Lingkar Utara, Sleman, Yogyakarta, mendengar rintihan minta tolong. Tak lama, ia melihat sesosok laki-laki melangkah terburu-buru. 2 jam berlalu, jenazah seorang pria parubaya ditemukan tergeletak di selokan pinggir jalan. Kondisinya yang ditemukan di saluran air dan tertimpa motor memunculkan dugaan terjadinya kecelakaan tunggal. 8 bulan berjalan, kepolisian tidak dapat memberikan kesimpulan pasti tentang kematiannya. Tidak ada luka di bagian kaki atau tangan, helm hingga jaketnya pun masih utuh dan mulus. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa orang ini mati bukan karena kecelakaan, tapi dibunuh. Bagian terparah dari jenazah tersebut adalah leher. Tulang lehernya patah dan sistem sarafnya rusak. Sesuatu yang hanya bisa terjadi ketika leher dipukul, terbentur, atau dipuntir. Polisi Sleman mengambil kesimpulan patahnya tulang leher akibat terbentur aspal. Namun penelusuran Tempo dan ahli forensik berpendapat berbeda. Diduga kuat, laki-laki ini dibunuh dengan cara dipuntir lehernya. Luka di bagian pelipis sepanjang 10 cm, laki-laki misterius yang berjalan bergegas, dan kasus besar yang ia tangani saat hidup, makin menguatkan dugaan bahwa laki-laki itu dibunuh agar diam. Dialah Lambang Babar Purnomo, seorang arkeolog dan aktivis perlindungan benda cagar budaya. Lambang bukan hanya menangani penemuan benda purbakala, tetapi juga menyelidiki dan melaporkan kasus-kasus pencurian benda-benda cagar budaya. Ketika itu, Lambang Babar Purnomo sedang getol membongkar jaringan pencurian benda-benda purbakala. Mulai dari melansir temuan gading gajah purba di rumah Hasyim Joyo Hadikusumo, menjadi saksi ahli dalam kasus pencurian 6 arca batu koleksi Museum Radia Pustaka, hingga mengusut hilangnya 52 arca perunggu kuno senilai hampir 1 triliun dari Balai Pelestarian. Sejak bulan November 2007 hingga kematiannya, Lambang memberikan keterangan termasuk data-data pendukung penyidikan kasus pencurian arca batu koleksi Museum Radia Pustaka, sebuah kasus yang kemudian turut menyeret kepala museum dan pengusaha kelas kakap sekaligus adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo. Tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang apa yang terjadi pada hari itu, entah kecelakaan tunggal akibat kelelahan atau memang pembunuhan yang direncanakan. Polisi sempat berkelakar bahwa kasus tewasnya Lambang bisa dituntaskan dalam waktu 5 menit. Tapi nyatanya, 15 tahun berlalu, kepastian itu hanyalah omong kosong dan bualan semu. Seorang petugas honorer yang bertugas di Museum Radia Pustaka bernama Ambarawati Ningsih tengah memeriksa arca-arca kuno. Ambar nampaknya agak curiga dengan beberapa arca yang terpajang, berbeda dengan foto yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Kecurigaan itu membuatnya melaporkan hal ini kepada Dinas Pariwisata Solo. Alih-alih ditindaklanjuti, Ambar malah diberhentikan dari pekerjaannya. Balai Pelestarian yang mendengar kabar ini lantas memeriksa dengan seksama. Yakin dengan kebenaran informasi ini, mereka pun lantas melaporkan temuan ini kepada kepolisian. Dari sinilah kisah pencurian dan perdagangan barang antik ilegal dimulai. Pencurian yang melibatkan orang-orang besar yang mungkin akan pernah terbongkar tanpa pengaduan seorang pegawai museum. Dalang pencurian itu adalah Heru Suryanto, seorang pria yang cukup kondang di komunitas kolektor barang purbakala. Metode yang digunakan pun sangat halus, yaitu dengan mempengaruhi orang dalam museum. Heru merayu Kanjeng Raden Haryo Darmodipuro alias Mbah Hadi selaku direktur museum untuk merilis 2 arca kuno. Mbah Hadi awalnya menolak, tapi iming-iming uang ratusan juta rupiah menggoyahkan imannya. 2 arca pun disetujui untuk dilepas. Untuk menghindari kecurigaan, Heru sudah menyiapkan arca tiruan yang sama persis. Dengan menggunakan mobil pickup,
mereka menggotong arca keluar dari pintu samping dan meletakkan arca tiruan ke dalam museum. Hal ini berlangsung beberapa kali dengan bantuan petugas kebersihan museum bernama Jarwadi, serta satpam museum bernama Suparjo alias Gatot. Setidaknya ada 6 arca yang dicuri, yakni Mahakala, Siwa, Durga Mahisa Surya Mardini bertangan 4, Durga Mahisa Surya Mardini bertangan 8, Nandisa Wahana Murti, dan Agastya. Keenam arca tersebut dijual dengan harga 35 juta hingga 200 juta per arcanya. Total uang yang diterima Mbah Hadi dari Heru sekitar 580 juta rupiah. Arca-arca itu kemudian dibeli oleh warga negara Belanda, sekaligus konsultan benda-benda seni bernama Hugo Kruiger. Hugo kemudian menemui adik Prabowo Subianto dan bercerita tentang arca-arca milik Raja Keraton Surakarta yang akan dijual ke luar negeri. Hasyim Joyo Hadikusumo kemudian sepakat untuk membeli benda-benda tersebut, lengkap dengan surat-surat yang ditandatangani oleh Hugo dan Pakubuwono XIII. Hasyim Joyo Hadikusumo bukan orang sembarangan di negeri ini. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset selama Orde Lama dan Orde Baru. Kakaknya, Prabowo Subianto, adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Meski tidak terlalu populer di dunia politik, dirinya adalah salah satu pengusaha elit, salah satu dari 50 orang terkaya di Indonesia, dan pemilik PT Asrari Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, kertas, pertambangan, logistik, hingga jasa kargo. Di samping kehidupannya yang lekat dengan bisnis, Hasyim juga seorang kolektor seni dan barang antik. Kegemarannya mengoleksi benda-benda situs cagar budaya berawal dari keprihatinannya terhadap penelantaran benda-benda tersebut. Banyak yang tidak terawat dan dimanfaatkan oleh para sindikat barang antik untuk dijual ke luar negeri. Selain barang antik, Hasyim juga diketahui memiliki koleksi benda purbakala berupa fosil gajah purba yang diperkirakan berasal dari Sangiran. Menurutnya, daripada lari ke luar negeri, lebih baik dirinya memburu barang-barang tersebut untuk dikoleksi secara pribadi. Sayangnya, dalam kasus Arca Radia Pustaka, dirinya justru terjebak dalam jaringan kotor mafia pencurian dan perdagangan barang kuno. Dalam pemeriksaan polisi, sebelum menjalankan aksinya, Heru dikabarkan pernah memotret benda-benda museum bersama seorang warga asing yang ditengarai sebagai Hugo Kruiger. Pengakuan Heru mengantarkan polisi pada lokasi arca berada, yaitu di rumah Hasyim Joyo Hadikusumo di Jalan Kemang 5B, Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Terseretnya Hasyim tidak bisa lepas dari kedekatannya dengan Hugo. Transaksi pembelian 6 arca senilai $260.000 berujung pada penetapannya sebagai terdakwa kasus pemalsuan dan pencurian arca kuno. Hasyim didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya karena tidak mendaftarkan atau melaporkan kepemilikan benda cagar budaya. Hasyim tidak terima dianggap sebagai pencuri barang kuno. Dirinya secara yakin membeli barang itu secara legal, disertai dengan surat-surat. Pihak keraton lantas membantah tegas adanya surat keterangan yang menyertai arca itu. Ketua Lembaga Hukum Keraton, KPEdi Wirabumi, memastikan surat itu palsu. Namun Hugo bersumpah bahwa surat itu adalah asli. Dalam wawancara Tempo pada tahun 2007, Hugo menyatakan bahwa raja sendirilah yang ingin menjual arca tersebut kepada pihak lain. Museum Radia Pustaka memang milik negara, tapi koleksi di dalamnya adalah milik raja dan keturunannya. Sebagai pemilik barang, mereka berhak menjual. Hugo menyatakan bahwa pihak keraton terpaksa menjual sebagian barang untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk biaya operasional museum. Menurut Hugo lagi, surat-surat itu ditandatangani sendiri oleh Sinuhun Hangabehi atau Pakubuwono XIII. Namun akhirnya, Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 30 Juni 2008 telah menyatakan bahwa kedua surat tersebut adalah palsu. Para pelaku pencurian dan pemalsuan arca pun akhirnya ditangkap dan divonis pengadilan. Direktur Museum Radia Pustaka, Kanjeng Raden Haryo Darmodipuro alias Mbah Hadi, divonis 1,5 tahun penjara. Selain Mbah Hadi, 3 terdakwa lain yakni Heru Suryanto, Jarwadi, dan Suparjo alias Gatot divonis 1 tahun 2 bulan. Sedangkan Hasyim Joyo Hadikusumo divonis bebas. Sampai jumpa, salam Universe.